Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan terkait praktikum modul yang kedua, praktikum cyber security. Nah, di modul kedua ini kita nanti akan belajar mengenai scanning ya. Jadi untuk tools yang dibutuhkan itu yang pertama aplikasi VirtualBox bisa diinstal di laptop atau PC teman-teman. Kemudian yang kedua ada OS Kali Linux sebagai attacker. Yang kedua ada OS host target itu kita nanti pakai Ubuntu server. Kemudian kita pakai Nmap untuk tool scanningnya. Nah, untuk toolsnya teman-teman bisa akses di panduan modul yang ada di deskripsi grup. Tinggal di klik bagian ini. Nanti akan langsung di forward ke Google Drive ya. Jadi nanti teman-teman bisa diunduh ketiga file ini, diunduh. Ini VirtualBox bisa diinstal. Sementara ini yang kedua untuk OS Kali Linux sama Ubuntu servernya. Nah, untuk yang pertama kita instalasi Kali Linux ya. Sebenarnya ini kan udah dilakukan di modul 1 kemarin. Jadi ini kita cross check ulang lagi di konfigurasi atau di laptop teman-teman. Nah, apabila ini udah di-download, sebelumnya kita ekstrak dulu ya terkait hasil downloadan tadi. Di modul 2. Nah, ini kan aku udah di ekstrak ya. Jadi kan untuk di-download untuk format awalnya jadi format RAR atau zip, tinggal di ekstrak aja nanti. Terakhir nanti bakal muncul dua folder ini. Terus kita langsung masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Nah, untuk yang pertama kita coba install VM Kali Linux-nya. Kita namain Kali Linux 2. Dan ini di default kosongin, nggak usah dirubah. Hardware ini disesuaikan sama spesifikasi PC atau laptop teman-teman. Minimal di set 2 GB. Sini saya coba ke 4 GB aja. Jadi teman-teman pakai yang 2 GB aja biar tidak terlalu berat. Untuk CPU-nya kita pakai 2 CPU. Kalau udah bagian hard disk, kita pilih yang use and exiting virtual hard disk file. Kita klik icon yang kuning ini. Terus kita add. Terus kita tuju ke folder yang tadi di ekstrak untuk file OS Kali Linux-nya. Nah, di modul 2, di Kali Linux. Nah, ini kan ada file ya, formatnya atau tipenya VDI, Virtual Disk Image. Kalau udah tinggal diklik, terus di open. Nah, ini karena aku udah masukin tadi, tinggal di open, terus di choose, terus kita finish. Lalu kita klik VM Kali Linux ya tadi, kita klik bagian setting, kemudian kita masuk ke bagian network. Untuk adapter 1 kita pakai NAT untuk akses internet di VM-nya. Adapter 2 kita pakai yang host only adapter. Oh ya, sebelum itu kita set host manajernya dulu, network manager. Masuk ke host only network ini. Dan kalian nanti pilih create. Lalu di bagian menu adapter, kalian pilih configure adapter manually. Terus kalian set IP address-nya di 192.168.561. Kemudian untuk network masnya kita default 255.255.255.0. Dan di menu DHCP kita dicentang enable, kita masuk server address-nya di 192.168.56.100. Ini satu network sama IP adapter tadi, sama-sama 56. Dia server masnya sama 2550. Kemudian kita set untuk lower IP address-nya atau IP address paling kecil. Kita ambil nambah satu angka di server address. Kalau server address kan ini 100 ya, 56100. Untuk yang lowernya kita set di 56101. Sementara untuk uppernya atau maksimal IP-nya kita set rank di 56.254. Kalau udah tinggal di apply. Nanti bakal muncul konfigurasinya di sini kayak gini. Lalu kita masuk ke Kali Linux-nya.
Kita setting tadi, pastiin adapter 1 NAT, adapter 2 host only, terus di bagian name ini kita select atau pilih VirtualBox host only adapter yang tadi di setting. Lalu kita klik OK. Lalu kita coba start. Kita tunggu ya buat proses masuk ke OS kali Linuxnya. Nah, kalau tampilan ini tinggal di enter aja. Nah, kalau semisal ini kan kursornya hilang ya, menghilang. Cara buat ngembaliin kursornya bisa pakai ALT sama kontrol. ALT-nya yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan tangan kanan kalian atau di dekat arah panah. Nah, ini kita udah masuk ke kalinya. Untuk login kita pakai default sama username kali, passwordnya juga kali. Kalau udah tinggal di login, enter. Ini udah masuk ya. Terus kita masuk ke terminal, kita cek IP-nya. Nah, di sini kita udah dapat IP buat IP VM kali Linux-nya itu sekitar 56.114. Terus kita coba ping ke DNS Google. Nah, di sini kan udah bytes ya atau reply, artinya VM ini sudah terakses ke internet. Kalau udah, kita lanjut untuk setting Ubuntu server ya. Pertama kita klik machine, kita new, terus kita namain Ubuntu. Terus ini di default aja, nggak usah dirubah. Ini juga hardware kita set di RAM 2 GB, CPU-nya kita 2. Ini disesuaikan sama spek PC teman-teman ya. Terus bagian ini kita pilih yang use and exiting virtual hard disk file. Kemudian kita pilih icon ini. Terus kita add, kita masuk ke folder yang tadi teman-teman ekstrak untuk uh, OS Ubuntu-nya. Nah, di bagian ini 64 bit. Ini kan saya udah ekstrak tadi ya, udah dimasukin di bagian ini. Atau kita coba ekstrak ulang. Hmm, udah muncul. Kita tambahkan lagi. Nah, ini yang Ubuntu Server 20. Kalau udah, tinggal diklik lalu di open. Nah, ini kan udah muncul ya yang 64 bit. Kalau udah muncul, tinggal di choose. Nah, ini tinggal di finish. Ini format nama. Kalau udah uh, create VM Ubuntu-nya, kita masuk ke bagian setting. Kita bagian network. Adapter 1 kita pakai NAT, adapter 2 kita pakai host only adapter. Kalau udah tinggal diklik OK, lalu start. Kita tunggu sampai proses booting VM-nya selesai. Nah, ini udah masuk ke tampilan Ubuntu servernya ya. Buat login, untuk login di VM yang Ubuntu server, ini ya, kita pakai username Oxboxes, passwordnya oxboxes
.org. Tinggal dimasukin aja. Postboxes, passwordnya postboxes.org. Nah, ketika masukin password kan ini nggak ada tampilan huruf ya. Jadi nanti teman-teman bisa diteliti lagi buat masukin passwordnya supaya tidak salah ya ketika login. Nah, kalau udah, nanti tampilan akan seperti ini pada VM Ubuntu-nya. Kita coba IPA untuk cek IP-nya. Nah, di sini kita udah dapat IP, baru IP ininya ya, NAT-nya ya. Sebelum itu kita perlu konfigurasi sedikit. Nah, di modul sebenarnya udah ada. Kita coba sudo dhc client untuk kita restart DHCP kliennya. Kita masukin password. Nah, ini kan karena aku udah masukin tadi ya, di filenya udah ada. Terus kita coba tambahkan DNS server ya di Ubuntu VM-nya. Kita masuk pakai perintah sudo nano /etc /resolve.conf. Kalau udah tinggal di enter. Nah, di bagian name server ini kita ganti pakai DNS Google. Itu 888 4 kali. Dan di bawahnya juga sama untuk google.com. 4.4. Kalau udah tinggal di Ctrl O, terus enter, Ctrl X untuk keluar. Nah, kalau udah tinggal di Ctrl L untuk clear tampilan komennya. Nah, di sini kita coba ping lagi ke DNS Google. Nah, ini harusnya udah reply ya. Udah dapat akses internet. Untuk hal yang pertama kita coba sudo apt update. Sorry. Kita tunggu sampai proses update-nya selesai. Nah, ini udah selesai ya. Kita coba cek IP-nya lagi. Nah, ini kita udah dapat IP di 192.168.56.115 untuk IP dari si Ubuntu VM-nya. Bisa dicatat di notepad dulu ya, supaya tidak lupa. 56.115. Kita coba cek juga buat IP dari VM kalinya. Kita minimize dulu. Perintah sama IP A. Nah, ini kita dapat IP di 192.168.56.114. Oke, kalau sudah, ini opsional ya, karena tadi kita pakai network adapter yang host only. Jadi ini nggak perlu ya. Ini juga bisa di skip. Nah, di sini kita coba tes ping ya, antara VM Ubuntu Server ke VM Kali Linux ataupun sebaliknya. Coba kita giniin biar mudah tampilannya. Coba ping IP Kali Linux ya, di VM yang Ubuntu 192.168.56.114.
56 114. Nah, harusnya reply ya ketika kita ping pakai IP address dari si Kali Linux. Kemudian di Kali Linux kita coba ping IP address dari si Ubuntu. 92, 168, 56, 115. Nah, ini udah reply. Tandanya antara VM Ubuntu dan juga Kali Linux ini sudah saling terhubung dalam satu network yang sama. Nah, ini ada beberapa catatan penting ya. Sebenarnya ini ada beberapa kasus ketika pakai NAT itu target scanningnya tidak terbaca. Jadi ini opsional aja. Sementara untuk ini gunakan host only agar scanning tidak keluar jaringan. Nah, tadi kan kita udah set pakai yang host only adapter ya. Jadi sudah kita lakukan untuk IP target. Kita udah set tadi static ya di host manajernya, host network manager. Jadi kita nggak perlu setting-setting kembali. Kemudian kita masuk ke langkah praktikum ya. Oh iya, untuk kita sambil hasil data ya. Hasil data. Untuk yang pertama, ini kita tentuin hasil data yang pertama itu IP A dari VM Ubuntu. Sorry, IP A VM Ubuntu dan juga VM kali yang di bagian ini ya tadi ya. Yang ini di screenshot sama yang ini. Yang di screenshot yang Ubuntu ini satu, terus yang kali Linux dua. Itu hasil data yang pertama. Terus kita lanjut masuk ke proses scanning ya. Nah, untuk tahapan scanning yang pertama kita lakukan di Nmap di VM Kali Linux ya, karena kan VM Linux Kali Linux ini kita gunakan buat attacker atau penyerang. Sementara untuk VM yang di Ubuntu kita digunakan untuk host targetnya. Kita masuk ke VM Kali Linux. Dan kita catat ya, jangan lupa IP dari si Ubuntu-nya untuk kita proses scanning. Untuk perintah yang pertama kita pakai perintah sudo nmap min sn terus IP dari Ubuntu 56 115 harus perintah password kali. Nah, fungsinya perintah ini digunakan untuk scan host yang aktif dari Ubuntu yang kita serang ya. Ini memang sedikit lama. Sorry, Pipo. 56. Pastikan teliti ya ketika ngetik IP atau perintah-perintah ya. Nah, di sini kita udah dapat host yang kita jadiin target di VM Ubuntu kita. Ini kita udah dapat host app-nya ini berapa latensi, terus MAC address-nya berapa, terus di running di VM mana, sama host scanningnya ini berapa waktunya, durasi waktu scanningnya. Nah, jadi SN ini digunakan untuk hanya untuk cek hostnya itu hidup atau tidak tidak melakukan scan port. Lanjut kita ke percobaan yang kedua itu scan port default. Nah, di scan port default ini
Tujuannya kita mencoba melihat ya port mana yang terbuka. Coba pakai perintah nmap, terus IP-nya si VM Ubuntu itu 92.168.56.115. Dulu ntar kita tunggu ya, memang sedikit lama. Nah, di sini kan bisa dilihat ya terkait report dari nmap scan-nya dari IP ini. Itu bisa dilihat ada 1000 scanning port atau port yang terdeteksi di IP ini. Nah, karena di Ubuntu kita belum menginstal service apapun, jadi belum ada tampilan ini ya, port service yang terbuka. Coba kita install. Kita coba install SSH seperti modul yang pertama. Itu pakai perintah sudo apt install open SSH min server. Coba ini kendala bermasalah ya jadi VM-nya. Jadi kita skip aja buat VM yang ini. Percobaan ini kita skip, cukup ini aja scanning port yang terdeteksi aja. Nggak perlu install SSH yang kayak di ini. Terus sampai percobaan yang kedua ini jangan lupa di screenshot ya buat percobaan yang ini. Dua ini di screenshot. Jadi kita tambah buat percobaannya. Pertama kita scan host sama scan port. Kita masuk ke percobaan yang ketiga, scan versi service. Karena kita kendala tadi ya di service-nya belum diinstal. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja pakai perintah nmap min sv, v-nya gede kapital, terus IP dari Ubuntu-nya 56.115. Kita coba tunggu. Nah, di sini juga udah terlihat ya. Sebenarnya scanning portnya sama ya, karena kita belum install service-nya, karena terkendala tadi. Nggak apa-apa, yang penting kita udah coba scanning. Ini untuk percobaan yang ketiga terkait scan versi service-nya. Lanjut kita ke percobaan yang keempat, yaitu scan agresif atau scan secara lengkap. Itu pakai perintah sudo nmap min a IP VM Ubuntu-nya itu 92.168.56.115. Ya buat IP-nya ini nanti menyesuaikan ya dari IP VM teman-teman. Jadi nanti bisa jadi IP-nya berbeda-beda, tetapi dalam satu network yang sama di 192.168.56 sekian. Nah, di sini untuk percobaan yang keempat udah kita dapetin juga buat network distance-nya atau network address yang dipakai di VM Ubuntu-nya. Ini bisa dilihat ada satu hop atau ada satu line dengan network address sekian. Ini buat percobaan yang keempat. Jangan lupa di screenshot ya buat percobaan ini. Untuk percobaan 4 kita hasil data di
Percobaan 4 kita pakai yang scan and map lengkap yang ini. Yang ini tadi. Kita masukin di hasil data. Kemudian di percobaan yang terakhir kita coba melihat opsi menu apa aja yang ada di Nmap ya. Aku pakai perintah Nmap min Nah, di sini ada beberapa atau banyak ya ini tampilan menu dari Nmap. Dari mulai kita lihat host delivery-nya yang tadi kan kita coba yang SN ya. Untuk host address-nya itu seperti apa, host service-nya kita pakai apa, ini bisa terbaca. Nanti bisa teman-teman coba aja mandiri. Terus, kemudian juga ada port spesifik, untuk spesifik port di host targetnya. Service juga udah ada di sini. Tinggal teman-teman lakuin sesuai panduan yang ada di sini. Ini buat percobaan yang kelima. Kelima, menu Nmap. Nah, mungkin sekian ya buat praktikum modul yang kedua. Karena kita diadakan secara online, jadi ya mungkin bisa berjalan apa adanya aja. Yang penting kita udah nyoba beberapa komen yang ada di Nmap terkait scanning ya. Mungkin sekian buat praktikum modul 2. Jangan lupa di sini kita ada 5 hasil data ya. Hasil data yang pertama itu IP VM Ubuntu dan juga IP VM Kali Linux. Yang kedua scan host aktifnya. Yang ketiga scan port. Yang keempat scan Nmap lengkapnya. Yang kelima menu Nmap apa aja. Ini buat hasil data. Mungkin sekian buat praktikum pada modul 2 kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Jangan lupa untuk laporan praktikumnya dikumpulin ya. Maksimal hari Rabu jam 4 seperti biasa di Google Drive yang akan di follow up di grup nanti linknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.